Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang penyelidikan IPA. Sebelum belajar IPA, izinkan Bu Iis memperkenalkan diri dulu ya. Silakan dibaca dari link ini. Sudah ada biodata lengkapnya Bu Iis. Selanjutnya, sebenarnya kalian itu sudah pernah belajar IPA waktu SD? Menurut kalian, apa sih pentingnya belajar IPA? Di sini sudah dituliskan Bu Iis, kegunaan belajar IPA yaitu memahami berbagai hal di sekitar kita. Jadi kita lebih tahu, akan lebih paham apa yang terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita. Contoh mudahnya misalnya ada berbagai macam bencana, seperti banjir, atau fenomena-fenomena alam, terjadinya menetasnya seekor ayam, atau bisa juga bagaimana cara kucing menyusui anaknya. Lah, itu pokoknya semua yang terjadi di lingkungan kita itu dijelaskan, dipelajari dalam pelajaran IPA. Yang kedua, kegunaannya yaitu meningkatkan kualitas hidup. Meningkatkan kualitas hidup itu misalnya apakah bunga yang ditanam akan tumbuh, yaitu nanti di sini meningkatkan cara kita berpikir yang lebih jauh, lebih tinggi lagi. Kegunaan yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh. Di sini kan sudah banyak ya sungai-sungai yang tercemar, sehingga kita bingung bagaimana mengolah air keruh itu biar menjadi bersih lagi, biar bisa dipakai, dimanfaatkan oleh kita untuk mandi, makan, untuk memasak, atau untuk minum. Itu cara menyelesaikan masalah. Dan kegunaan yang keempat yaitu berpikir logis dan sistematis. Misalnya seperti ini. Jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Contohnya kalian mengamati sesuatu, mengamati pertumbuhan kecambah, mulai dari hari pertama sampai hari ketujuh, bagaimana pertumbuhannya, bertambah berapa sentimeter. Terus misalnya pertumbuhan tadi ada yang di tempat terang, ada yang di tempat gelap. Nanti apa perbedaannya? Nanti kalian simpulkan di situlah. Itu yang dinamakan dengan berpikir logis dan sistematis. Untuk yang selanjutnya, dalam ilmu pengetahuan alam pasti tidak luput dari tiga hal ini, tidak luput dari pengamatan atau percobaan. Ya, di dalam penyelidikan itu tadi ada prosesnya yaitu yang pertama pengamatan. Pengamatan yaitu menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat yang sesuai. Pengamatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan Bu Is sebelumnya, kalian sedang mengamati pertumbuhan kacang hijau. Ya, kalian mengamati menggunakan panca indera kalian dengan mata, kalian bisa melihat dengan tangan, panca perabaan, panca indera perabaan, kalian bisa meraba ini sudah tumbuh atau belum. Nanti kalian ukur, itu yang dinamakan dengan pengamatan. Proses yang kedua yaitu membuat inferensi. Membuat inferensi yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau
hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Jadi setelah kita melakukan pengamatan, kita membuat inferensi. Inferensi itu contoh mudahnya seperti menjelaskan apa yang sudah terjadi dari apa yang kamu amati tadi. Jadi kalian tuliskan di situ. Dan proses yang ketiga yaitu mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan yaitu menyajikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan atau mengumumkan hasil penyelidikannya. Bisa ditulis, bisa kita bicarakan langsung. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Selanjutnya, penyelidikan alam yang kompleks atau apa aja sih yang dipelajari dalam IPA? Yang pertama ada biologi. Biologi mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas, mulai dari sel atau mikroba sampai lingkungan ini yang luas, hutan, alam, ya itu yang akan dipelajari biologi. Yang kedua, fisika. Fisika mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam lainnya. Yang ketiga, kimia, meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Dan yang keempat, ilmu bumi dan antariksa, mempelajari asal mula bumi, perkembangan, dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Untuk mempelajari kepemahaman kamu, ayo coba jawab pertanyaan ini ya. Yang pertama, seorang ilmuwan sedang tekun di laboratorium. Dia sedang mengamati beberapa sel untuk mengetahui sel tersebut. Apa bidang yang dia tekuni? Menurut kamu, apa bidang yang sedang ia pelajari? Dan yang kedua, lakukan pengamatan pada akar tanaman dan laporkan hasil pengamatanmu dalam bentuk tulisan. Untuk mengerjakannya, nanti kalian bisa klik link yang sudah dibagikan Bu Iis ya. Semoga kalian paham dengan apa yang dijelaskan Bu Iis. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.